Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang disertai dengan praktek ilmu tajwid. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-18. Silakan diikuti bersama-sama. Kita akan membaca satu ayat, kemudian kita mempelajari kalimat per kalimat dalam cara membacanya atau tajwidnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Diulang lagi. Wa idza laqul ladzina amanu dilanjutkan. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Sampai sini. Karena di sini ada waqaf yang dilarang untuk berhenti, maka kita lanjutkan dan dilebihkan sedikit untuk memulainya kembali nanti di sini. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Kemudian qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Diulang lagi. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Coba kita pelajari satu persatu dari kalimat ini dalam ilmu tajwid. Nanti kita ulang lagi, baca lebih pelan sehingga bisa diikuti bagi yang masih pemula, masih dasar dalam membaca Al-Quran. Kita belajar bersama. Tetap semangat, jangan putus asa, karena apabila kita terus mau belajar bagi yang masih pemula, maka nanti kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa idza ada fathah bertemu dengan alif yang disukun, ini namanya adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Saya ingatkan kembali biar mudah dipahami dan cepat bisa bahwa setiap alif dalam mad tabi'i bertemu dengan harokat yang di depannya fathah, itu biasanya harokat sukunnya itu tidak dituliskan, ya, yang seperti ini dhamma,
ini sukun, ya. Sukunnya jarang sekali, bahkan rata-rata, ya, semuanya dalam Al-Quran itu tidak menuliskannya dalam bentuk harokat sukun. Maka perlu dipahami ini adalah ada sukun fathah bertemu dengan alif yang disukun. Wa idza madhabi'i panjangnya 2 harokat. Laqul ladina amanu, laqul dhamma langsung bertemu dengan lam, tapi alif lamnya walaupun memiliki harokat tasdid terdengar suara alif dan lamnya, maka ini disebut dengan alif lam qamariyah, yang dibaca jelas alif dan lamnya. Ladina, di ada kasroh bertemu dengan ya yang disukun adalah madhabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian amanu, alladzina amanu, ada fathah yang berdiri pengganti dari alif. Asalnya alif sukun fathah a, kemudian alif yang di depannya digantikan dengan fathah berdiri a. Bentuk dasar dari kalimat amanu adalah amanu, alif mim nun, ya, dalam fi'il maudhinya. Amanu, mad badal fathah berdiri pengganti alif, panjangnya 2 harokat. Kemudian nu ada dhammah bertemu dengan waw yang disukun, ini panjangnya 2 harokat karena merupakan huruf madhabi'i, yakni ada 3 hurufnya alif, waw dan ya. Madhabi'i adalah apabila ada harokat fathah bertemu dengan alif sukun, atau ada harokat dhammah bertemu dengan waw sukun, atau harokat kasroh bertemu dengan iya yang disukun, maka cara membacanya panjang 2 harokat. Qalu amanna, madhabi fathah bertemu dengan alif yang disukun, panjangnya 2 harokat. Lu asalnya ini adalah madhabi'i, dhammah bertemu dengan waw yang disukun, panjangnya 2 harokat. Akan tetapi karena setelah huruf mad yang disukun bertemu dengan huruf mad lagi di depannya, yakni ada huruf alif atau juga bisa disebut hamzah. Alif dan hamzah adalah sama, maka berubah hukum bacaannya menjadi mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Dikarenakan 2 kalimatnya berbeda atau berpisah. Antara qalu 1 kalimat, amanu 1 kalimat. Amanna, mad badal ada fathah berdiri pengganti alif, kemudian ada nun yang bertasdid, ini disebut dengan ghunnah musaddah, mendengung karena hurufnya ditasdid di atasnya, yakni ada 2 huruf yang menjadi ghunnah musaddah. Yang pertama nun yang disukun,
nun yang ditasdid, yang kedua adalah mim yang bertasdid. Na madha fi'i. Kemudian wa idza fathah bertemu alif sukun, iya, ini juga madha fi'i. Panjangnya 2 harokat. Kha lau, ada fathah bertemu dengan waw yang disukun. Kalau biasanya dhammah yang bertemu dengan waw yang disukun maka dibaca lu, ini mad tabi'i. Akan tetapi dikarenakan harokatnya adalah fathah maka menjadi mad layyinun, mad layyin, panjang dan lentur. Khalau, khalau ila syayatinihim qalu. Khalau mad layyin, panjangnya 2 harokat. Ila madhabi'i asalnya, tapi kemudian digantikan dengan harokat berdiri pengganti alif sebagai mad badal, panjangnya 2 harokat, disebut mad badal fathah berdiri pengganti dari alif. Syaya mad badal, ada fathah berdiri panjangnya 2 harokat. Ti kasrah bertemu dengan ya yang disukun, juga mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ni him qa, karena diwasolkan ada tanda waqaf yang dimana kita tidak boleh berhenti di sini, maka kita lewat tambahkan 1 kalimat untuk kemudian apabila kita membutuhkan melanjutkan diawali dari kalimat berikutnya. Ada mim sukun yang bertemu dengan qaf, maka rumusnya adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf apa saja dalam huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka disebut idhar safawi. Cara membacanya jelas, tidak mendengung dan pendek. Qalu madhabi, fathah berdiri pengganti alif. Kemudian yang kedua lu, madhabi asalnya, tapi di depannya adalah ada huruf maud yaitu alif, maka ditandai tanda panjang 5 harokat, disebut dengan mad jaiz munfasil. Qalu 1 kalimat, inna 1 kalimat yang berpisah. In gunnah musyaddah, panjangnya 2 harokat, mendengung. Na madhabi, ada fathah bertemu dengan alif yang disukun. Ma'akum, innama, mim sukun bertemu dengan alif juga disebut idhar safawi, karena kita harus membacanya jelas, tidak mendengung dan pendek. Karena di depan mim yang disukun ini bukan huruf mim dan bukan juga huruf ba. In ada nun yang bertasdid disebut gunnah musyaddah. Nama fathah bertemu alif yang disukun madhabi'i. Nahnu mustahzi'una, asalnya madhabi'i, dikarenakan ada harokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Akan tetapi ketika bertemu dengan huruf yang disukunkan, na menjadi sukun dikarenakan berhenti atau waqaf. Mustahzi'una dibaca mustahzi'un, ini
menjadi mad arid bis sukun, panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan juga boleh 6 harokat. Minimal panjangnya adalah 2 harokat sesuai dari hukum dasarnya mad tabi'i. Lanjutkan lagi perlahan-lahan. Kita belajar membacanya sambil mempelajari tajwid, cara hukum bacaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Sampai sini kalau tidak kuat. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Lanjutkan lagi. Kita membaca dulu ya, biar tidak terlalu lama, sampai dengan ayat ke-18. Diulangi dengan pelan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Ini tanda waqaf yang membolehkan berhenti dan juga boleh diwasolkan. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Kemudian fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulang lagi. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ayat berikutnya, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma
falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim. Kita diulang dari sini juga boleh. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Kemudian terakhir summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Diulang. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kita ambilkan beberapa saja tajwidnya, terutama dari yang belakang ya, biar tidak terlalu panjang, bisa kita sambung pada video berikutnya. Summun bukmun. Sum ada mim yang bertasdid. Mim yang bertasdid ini disebut gunnah musaddah. Gunnah musaddah. Panjangnya 2 harokat. Mim yang bertasdid. Kemudian mum, asalnya mun, mim yang bertanwin dhamma. Tanwin dhamma asalnya mun, akan tetapi bertemu dengan huruf ba. Huruf ba, maka hukum bacaannya menjadi disebut dengan iqlab. Di sini iqlab ya, karena ada tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya berbunyi huruf mim mendengung panjangnya 2 harokat. Summun bukmun. Buk ada kaf, huruf kaf yang disukun maka menjadi hamus, mendesis sedikit. Buk mun, tanwin dhamma bertemu dengan ain yang merupakan salah satu huruf halqi yang 6. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Maka cara membacanya jelas, tidak mendengung, pendek. Idhar halqi. Umyun, yun, ya yang bertanwin dhamma bertemu dengan huruf fa yang merupakan salah satu huruf dari yang 15 yaitu ifa hakiki. Kita hitung bersama-sama. Ta, sa, jim, dal. Dal, zai, sin, shin, sol, dal, ta, dha, fa, qaf, kaf. Diulang lagi. Ta, sa, jim, dal. Dal, zai, sin, shin, sol, dal, ta, dha, fa, qaf, kaf. Hurufnya 15, maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yaitu ta, sa,
Tadi apa? Ta, sa, jim, dal, zai, sin, shin, sol, dal, ta, dha, fa, qaf, kaf. Ya, sudah hafal ya? Tanwin bertemu dengan huruf yang 15 atau nun sukun, maka cara membacanya mendengung, samar, panjang 2 harokat. Umyun fahum la yarji'un. Mim sukun bertemu dengan lam, ada lam, alif, maka selain mim dan ba di depan mim yang disukun disebut idhar safawi. Cara membacanya jelas, tidak mendengung, pendek. La madha bi fathah bertemu dengan alif yang disukun. Yar tafhim tebal, ada fathah bertemu dengan ro. Yar ji'una, asalnya madhabi'i, ada dhammah bertemu dengan waw yang disukun. Bertemu lagi dengan huruf na yang disukunkan karena berhenti atau waqaf, maka menjadi bacaan mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5, boleh 6 harokat. Baiklah, kita baca perlahan-lahan. Barangkali ada yang masih belum lancar membaca, kita baca perlahan-lahan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa
عمي فهم لا يرجعون. Jadi kalau untuk yang masih mendasar, pemula dalam membaca Al-Quran, cukup satu kalimat. Wa idza laqul ladzina, seperti ini cara membacanya. Amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Untuk bagi pemula, bacaan-bacaan seperti ini dimaafkan. Kenapa? Karena memang tidak sengaja seperti itu, alasannya masih dalam belajar, maka juga mendapatkan kebaikan, dan Allah Maha mengetahui kesungguhan setiap hambanya yang sedang mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Yang berdosa itu adalah apabila kita mampu membaca dengan baik, akan tetapi sengaja dengan niatan menghina, mengolok-olok, kemudian membuatnya bacaan-bacaan disalahkan, dipleset-plesetkan. Ini adalah yang dilarang di dalam agama. Akan tetapi bagi pemula, apabila dalam belajar masih terbata-bata, banyak kesalahan dalam mengucapkan, panjang dan pendeknya, tidak usah berputus asa, terus bersemangat karena tidak berdosa. Justru ada pahala kebaikan di mana ada kesungguhan untuk belajar dan terus belajar ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Allah Maha mengetahui pada setiap amal dan kesungguhan yang ada dalam hati masing-masing hambanya. Jadi terus semangat sahabat-sahabat sekalian, terutama bagi yang masih pemula di dalam membaca Al-Quran. Mungkin pada season-season berikutnya akan saya sampaikan cara membaca Al-Quran yang lebih pelan lagi untuk para pemula, bahkan seperti ejahan, sehingga memudahkan bagi bapak atau ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang masih dalam tahap belajar Al-Quran. Jangan malu, jangan berputus asa, terus bersemangat, karena merupakan kewajiban pertama. Tahap pertama adalah kewajiban bagaimana kita belajar membaca Al-Quran. Sebelum masuk kepada kewajiban tingkatan yang kedua sebagai lanjutan adalah mempelajari kalimat-kalimat dan makna isi pesan kandungan Al-Quran dari Allah sebagai petunjuk bagi kita dalam hidup di dunia ini, agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sahabat sekalian dimanapun tetap bersemangat belajar Al-Quranul Karim dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita tutup. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Shadaqallahul azim. Terima kasih, terus dukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.